Oh iya. Gimana pendapat Anda? Hah? Enggak, ente jelas iya. Tahunya dari mana itu? Ngaji sama siapa ente? Guru aneh kan? Hah? Guru saya di sana. Enggak, karena begini, ente itu sebenarnya siapa sih? Belajar di aliran apa ente? Saya salah. Oh itu salah. Ngomong dari pertama, ngomong salah. Salaf itu zaman sekarang udah kagak ada. Ente tahu nggak arti salaf apaan? Nggak, ente aneh tanya, salaf itu tahu nggak artinya apa? Orang terdahulu. Orang terdahulu ente orang kapan? Orang sekarang ngapain ngaku salah? Ya, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa arda, itu Imam Syafi'i nggak pernah ngaku sebagai orang salaf. Kalau saya tobat, habis itu saya mau dibina Ustaz. Ya, tapi jangan ente ulangin lagi. Ente mau syahadat, ente mau kan tadi kan? Mau tak? Ya udah, lurin tangan ente. Ikutin ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Tadi masa karena imam cepet-cepetan nggak tuan? Sedang. Sedang ya? Sedang. Alhamdulillah dan mudah-mudahan biar lain waktu bisa lebih cepat lagi aja. Assalamualaikum Kak. Salam. Tadi ini diskusi. Dari mana ini Bapak? Ya ini baru pindah sih, ya baru beberapa bulan lah. Ini mau nanya, tadi kan ada sholat di sini terawih nih, ya kan? Itu di sini yang bertiga ya. Setahu aneh sih di tempat aneh tuh apa kan bener kan? Guru aneh tuh ngajarinnya ya itu 8 sesuai dengan Rasul. Ini pengurusnya nih. Coba nanya sama dia dulu. Soalnya ya dunia itu sesuai dengan ajaran Rasul tuh 8. Ya terkait dengan perbedaan rakaat tarawih ya kembali lagi kepada mazhab masing-masing ya gitu. Sekarang yang tahu Nabi sholat itu kan sahabat ya. Sedangkan yang tahu sholatnya sahabat ya muridnya sahabat ya yang diantaranya adalah para imam. Ini mau nanya ini 8 ke 20 Iya ya kalau untuk itu aneh kan mau jelasin aja. Soalnya setahu aneh itu ya katanya itu 8 yang bagus kan. Gitu. Iya. Sekarang saya mau tanya sama Bapak. Kalau Bapak sholat 8 rakaat, apakah betul Bapak sholatnya sudah diterima atau belum oleh Allah? Itu dulu. Tapi itu kan yang sesuai Rasul. Kagak, aneh nanya sama ente. Yang mencatat pahala sholat itu siapa? Allah. Allah kan? Nah sekarang saya tanya, Bapak ini sholat, pahala Bapak itu sudah dicatat belum sama Allah? Ya kalau sesuai Rasul pasti catat letaknya. Sekarang sesuai Rasul saya tanya. Di zaman Rasulullah, Rasul itu sholat enggak lebih dari 3 hari, sholat di luar di masjid. Selebihnya Rasulullah tuh masuk ke dalam rumah. Gitu. Masuk ke dalam rumah Rasulullah. Kenapa? Khawatir sholat tarawih ini diwajibkan. Saya khawatir umat ini mewajibkan daripada sholat tarawih. Jadi permasalahan 8 maupun 20 ya itu adalah permasalahan furu'iyah yang nggak perlu diperdebatkan. Nah, kalau 8 ataupun 20 yang penting adalah sholat. Sedangkan kita nggak tahu apakah sholat kita itu diterima atau enggak. Ya, saya juga aneh nih. Tadi ini kan dapat ada jamaah nih, ya kan? Ya. Nah itu ada dengan bisik-bisik nih Tan. Ya. Nah pas itu kan lagi tas 1 ya kan? Nah itu agak dengar tuh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tuh dia. Itu yang jadi masalah sih kan aneh sih. Nabi nggak pernah dipanggil sayyidina itu deh. Oh gitu. Iya. Sekarang begini, Rasulullah itu memiliki akhlak dan adab yang amat baik. Rasulullah itu tidak pernah membanggakan dirinya di hadapan orang lain. Kan begitu. Ketika Rasulullah mengajarkan sholawat kepada para sahabat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kita sebagai umat untuk memiliki rasa takzim, cinta, mahabbah, pengagungan kepada Rasulullah,
tidak ada salahnya untuk menambahkan Sayyidina. Tapi kalau kata guru saya, itu salah. Sekarang begini, salahnya di mana? Coba. Ya pokoknya guru saya tuh bilang tuh, Nabi itu nggak pernah bertanya Sayyidina. Begitu. Ada nggak hadis ataupun larangan yang melarang Nabi tidak boleh dipanggil Sayyidina? Kalau seumpama itu nggak ada di zaman Nabi, harus ada larangannya dulu. Ada nggak? Ya kalau aneh mah kata guru aneh nih. Terus juga waktu aneh baru awal-awal pindah nih ya kan, ya. Oh aneh pasti ini kaget juga. Kok hampir semua masih sholat di sini ngelain maulid tuh. Nah itu maulid tuh buat apaan itu tadi? Enggak, permasalahan gini, ntar dulu. Nabi nggak mau dipanggil dengan Sayyidina, kan begitu. Sedangkan dalam hadis dikatakan ada Sayyidu waladi Adam, kan begitu. Aku itu adalah Sayyid, pemimpinnya daripada anak keturunan Adam, kan gitu. Nah, dari situ dulu ente udah paham loh. Nah baru agak ini. Paham kan? Iya. Nah, berarti kita memakai Sayyidina dengan konteks hadis Sayyidu waladi Adam itu udah betul, udah ada kesinambungan. Dan ada nggak larangan untuk menyebut Sayyidina kepada Nabi Muhammad? Kan nggak ada. Oh iya. Nih, selama saya pindah ke sini, saya lihat tuh masjid musola di sini tuh banyak ada yang maulid. Nah, waktu di tempat saya asal saya itu kata guru saya itu kagak ada zaman Nabi rayain maulid. Apalagi zaman sahabat juga nggak pernah rayain. Yang jadi masalah, ada nggak hadisnya untuk mewajibkan atau supaya umat Islam menghadiri maulid? Itu tuh kan. Sekarang saya tanya balik, ada nggak dalil yang dipakai Nabi Muhammad untuk mencintai umat? Apakah Nabi Muhammad cinta dengan umat butuh dalil? Sekarang kita untuk cinta kepada Nabi Muhammad kenapa butuh dalil? Rasulullah itu cinta kepada umat itu nggak butuh dalil, Bang. Iya, tapi kalau kata guru saya tetap harus ada dalil yang hukumnya kan. Ya sekarang saya tanya, Nabi Muhammad cinta dengan umat ada dalilnya nggak? Coba ente tanya lagi sama guru ente. Kan begitu. Ada nggak dalil Rasulullah untuk cinta kepada umat? Rasulullah nggak butuh dalil untuk cinta kepada umat. Kenapa kita sebagai umat butuh dalil untuk cinta kepada Rasulullah? Karena apa? Maulid itu adalah salah satu ekspresi kita, ungkapan kita untuk cinta kepada Nabi Muhammad. Nah, manfaat maulid itu apa Ustaz? Pahalanya gimana? Kan saya sudah katakan tadi bahwa dengan maulid kita mengingat bagaimana perjuangan sejarah Rasulullah untuk menyebarkan agama Islam. Karena agama Islam ini dibawa oleh Rasulullah tidak serta-merta mudah. Ada perjuangan tersayat-sayat dan lain sebagainya, penuh dengan darah dan lain sebagainya, perjuangan yang amat hebat gitu dibawa oleh Rasulullah. Dengan adanya maulid kita diingatkan dari mulai lahirnya Rasulullah, kemudian dakwahnya Rasulullah sampai meninggalnya Rasulullah. Jadi itu salah satu kita mengadakan maulid agar nanti juga yang pada hadir di sini juga bukan hanya orang-orang tua saja. Berarti kita ngerayain maulid sama juga ngerayain kematian Rasulullah. Oh enggak gitu. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat qul bi fadlillah wa rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakan Rasulullah kepada umat dengan karunia dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kita disuruh gembira. Dan tidak datangnya Rasulullah itu apa? Suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus kau Muhammad kecuali untuk rahmat semesta alam ini, Ustaz. Ya, anda sebagai DKM mungkin ada mau nambahin ini. Karena Bapak ini bertanya kenapa di sini bikin maulid gitu kan? Intinya kan niat maulid itu yang pertama ungkapan rasa syukur kita atas lahirnya Nabi Muhammad. Tasyakuran bihadratillah li maulidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan rasa syukur kita atas lahirnya Rasulullah. Kenapa lahirnya Rasulullah mesti kita syukuri? Karena lahirnya beliau merupakan nikmat yang paling gede. Kalau terhadap nikmat biasa aja kita dituntut untuk bersyukur, apalagi nikmat yang paling gede. Tapi ini Bang ya, kalau saya lihat itu selama maulid kayak gimana ya, kayak ngabung-ngabungin gitu. Muhammad kayak seolah-olah tuh kayak kalau Anda lihat sih kayak gimana, kayak dipuja-puja banget. Jadi memuja seseorang itu setinggi-tingginya boleh, sampai berdiri. Ada itu boleh. Sekarang begini, kalau yang jadi persoalan berdiri karena
merayakan Maulid Nabi Muhammad, saya tanya, nanti punya orang tua, punya guru. Tatkala guru datang kepada ente, apakah ente duduk aja? Pasti ente berdiri dong, menyambut orang tua ataupun guru, betul kan? Ini dalam Maulid yang hadir adalah Nabi Muhammad. Di dalam tahlilan, masa ente duduk aja kan harus diri. Kan begitu. Jadi Rasulullah SAW diperingati Maulidnya itu, sebetulnya Rasulullah nggak butuh diperingati Maulid. Kita yang butuh untuk merayakan Maulidnya Nabi Muhammad. Karena andai kan tidak ada Maulid Nabi Muhammad, kita buta tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Nih tadi sekarang buat apa kita senang merayakan kelahiran Nabi, sedangkan Rasulullah itu dilahirkan sama orang tua yang masuk neraka. Oh, gimana pendapat Anda? Hah? Enggak ada jelas ya. Tahunya dari mana itu? Ngaji sama siapa itu? Guru aneh kan? Hah? Guru saya di sana. Enggak, sekarang begini, ente itu sebenarnya siapa sih? Belajar di aliran apa ente? Saya salah. Oh itu salah. Ngomong dari pertama, salah. Salaf itu zaman sekarang udah kagak ada. Ente tahu nggak arti salaf apaan? Nggak, ente aneh tanya, salaf itu tahu nggak artinya apa? Orang terdahulu. Orang terdahulu ente orang kapan? Orang sekarang apa yang ngaku salah? Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa arda, itu Imam Syafi'i nggak pernah ngaku sebagai orang salaf. Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal itu nggak pernah ngaku sebagai orang salaf. Karena salaf itu ada di zaman Rasulullah, sahabat dan tabi'in, udah sampai situ. Sedangkan di zaman Imam Syafi'i itu bukan salaf lagi. Apalagi kita, itu bukannya salah. Kalau ente ngomong dari tadi tentang salaf, ada ngurusin, kan begitu. Ente itu udah dosa besar ente ngomong orang tua Nabi Muhammad ada di neraka. Nabi Muhammad SAW punya jasa yang paling besar buat ini umat, terbesar jasanya Rasulullah. Minal zulumati ilan nur, kita dibawa dari zaman ke-8 sampai kepada cahaya yang terang benderang. Kalau ente mau tahu. Sekarang tanya nih ente, gampangnya aja nih ya, orang tua Nabi saat Nabi Muhammad SAW jadi Rasul, udah meninggal atau belum? Sudah meninggal, berarti orang tua Nabi tidak merasakan risalah yang dibawa Nabi Muhammad itu yang dikatakan min ahlil fatrah. Ente ngomong sama guru ente begitu. Min ahlil fatrah itu nggak disiksa, tidak diazab, tidak dihisab. Kenapa? Karena antara kurun waktu Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu nggak ada kenabian. Gitu. Jadi Siti Aminah dengan Abdullah bin Abdul Muttalib, ayah dan ibu Nabi ini, ya, ada sebelum Nabi Muhammad diutus. Jadi harus tobat deh. Gitu. Jadi aneh harus ada bukan? Hah? Ya harus itu. Ente misal dengan guru model gitu. Ya, jadi aneh jadi bingung nih. Jadi kalau mau nangis dia di hadapan aneh, di hadapan Allah kalau lagi sendirian. Iya, ente berani-beraninya ya ngomong orang tua Nabi masuk neraka. Iya, balik. Jadi gimana ya kan kalau saya tobat, habis itu saya mau bimbingan Ustaz ya? Ya, tapi jangan ente ulangin lagi. Ente mau syahadat, ente mau kan tadi kan? Mau tak? Ya udah, lurin tangan ente. Ikutin ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Mudah-mudahan ada tobat. Amin. Ya, belajar yang benar lagi dah. Ente udah tinggal di sini belajar sama Ustaz Bauji dah. Yang dekat-dekat sini ya enggak. Kalau aneh pindah-pindah soalnya jadwal gitu Ustaz. Iya. Saya mau bimbingan Ustaz ya. Kalau begitu aneh makasih banyak banget. Alhamdulillah ya. Kalau ada guru yang nanya nih itu ya enggak. Kita harus tahu dulu nih karakter guru. Ya, guru ini itu bagaimana, akhlaknya bagaimana gitu. Nah, kalau akhlaknya bagus kita ikutin. Tapi kalau akhlaknya nggak baik jangan kita ikutin. Sanadnya harus jelas kepada Rasulullah gitu ya.
Nanti ya nanti sama kalau keluarga dan sama minggu kemarin nanti. Insya Allah.